Jadi yang pertama sebenarnya kalau kita lihat dari sisi kontennya sendiri, akan selalu ada konten yang sifatnya menyinggung, baik itu sekelompok orang atau satu orang tertentu ya. Tapi belum tentu konten tersebut melanggar hukum sebenarnya. Kalau saya sih tidak terlalu suka ketika ada tiap konten tuh dibawa ke ranah hukum gitu ya. Karena kalau kita bicara soal pelanggaran hukum, ya pasti harus ada fakta dan sudah ada undang-undangnya juga kan yang melanggar hukum, biasanya pornografi, ancaman, penipuan, judi online dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi memang tidak disangsikan banyak konten yang mungkin membuat orang merasa tidak enak atau tersinggung gitu. Nah, dalam konteksnya Willy Salim ini yang kemarin bikin rendang, ternyata ada salah satu kontennya dia yang dimaknai ini menghina masyarakat Kota Palembang. Nah, dalam konteks itu saya rasa kalau memang masyarakat Kota Palembang merasa tersinggung sebenarnya dan kemudian meminta maaf, dan sudah dilakukan juga oleh Willy-nya untuk permintaan maaf ya, saya rasa itu bisa dijadikan pembelajaran aja sih sebenarnya, baik untuk konten kreator yang lain maupun untuk kita sebagai warga gitu ya. Karena memang sekarang banyak juga konten kreator yang dengan sengaja membuat konten-konten yang dalam rangka viral gitu ya, entah itu masak banyak-banyakan gitu atau bagi-bagi uang. Nah, itu kan semua konteksnya sensitif ya, apalagi seolah-olah kayak memperlihatkan ada masyarakat nanti yang berebut uang misalnya gitu kan, sensitif dalam arti ya uangnya mau, tapi nanti kalau dibilang wah masyarakat daerah ini haus uang misalnya gitu kan, jadinya sensitif terhadap perasaan masyarakat di daerah tersebut. Tapi ya realitasnya begitu gitu. Nah, jadi sampai kita betul-betul siap terhadap konten-konten yang seperti itu, ya ini akan jadi semacam pembelajaran baru aja sih kalau menurut saya gitu. Dan tadi kan dibilang juga sebagai Mas Enda kan media sosial ya, dilihat dari orang-orang ketika membuat konten yang dalam arti tadi mungkin merugikan, menyakitkan gitu kan untuk suatu kota besar gitu kan, karena memang banyak prediksi mereka adalah settingan gitu. Dilihat dari kompleksnya media yang akhirnya memberitakan ini secara luas, seperti apa nih Mas? Yang terus mungkin sebelum ke teman-teman media ya, yang pertama juga soal konten settingan. Nah, tidak ada juga keharusan kalau kita untuk mengupload sesuatu harus realita gitu ya, harus 100% kebenaran. Tidak ada juga keharusan itu sebenarnya, karena seringkali bukan hanya dalam konten ini, ada banyak konten horor, ada banyak konten kita bahkan misalnya mempertunjukkan kemesraan dengan pasangan misalnya gitu ya, atau kita menunjukkan keluarga yang bahagia gitu. Tidak ada juga jaminan bahwa itu bukan settingan. Jadi hampir semua hal yang kita tampilkan di media sosial ada tingkat kesettingannya gitu ya, karena tidak pasti bukan realita gitu. Kecuali kalau memang ada video film dokumenter pun pasti akan ada perspektif pembuatnya gitu. Jadi kalau soal settingan sendiri jadi apakah itu salah? Menurut saya sih tidak gitu ya, karena hampir kebanyakan konten pun settingan sebenarnya gitu. Bukan realita lah. Nah, di sisi lain ketika settingan itu dianggap kemudian menyinggung atau merendahkan satu kelompok orang, baru kemudian itu jadi isu, dan kemudian berhak juga orang yang merasa tersinggung itu marah tentunya. Lalu kemudian apa yang bisa dilakukan? Misalnya minta permintaan maaf, atau bahkan mungkin pada satu titik minta melaporkan ke bidang hukum, ya silahkan saja gitu. Tapi ya itu tadi, bahwa apakah itu settingan, bahwa kemudian sensitif terhadap masyarakat, itu ya memang begitu adanya gitu. Nah, di sisi lain ini kan juga sebenarnya sih kemudian kenapa jadi perbincangan, saya rasa memang karena ya satu, audiensnya Willy Salim besar, lalu kemudian juga ada banyak influencer dan konten kreator lain yang punya audiens yang lain juga besar, sehingga kemudian ini jadi perbincangan ramai. Nah, akhirnya mungkin dalam satu titik tertentu ya ini akhirnya teman-teman media harus membahasnya juga gitu. Makanya tadi saya baru lihat lagi ada kontennya Deddy Corbuzier juga yang membahas ini ya, dan kemudian akhirnya bilang seolah-olah ini gara-gara rendang kita rendang jadi isu nasional nih gitu, kurang lebih seperti itu. Padahal mungkin kalau dipikir-pikir ya, kalau dari sisi kepentingannya ada banyak isu lain, ada banyak kasus lain yang harusnya kita bisa lebih perhatikan gitu. Pandangan untuk dalam arti ketika ini mencuat di media sosial gitu,
Mas Enda sendiri seperti apa? Nah, kalau sama sih sebenarnya biasanya ya, artinya gini, setiap kali media sosial pasti akan ramai atas kasus tertentu gitu ya. Paling cepat atau paling gampang pasti ketersinggungan orang itu akan selalu jadi cepat jadi pembicaraan, apalagi yang kemudian yang tersinggung satu kota misalnya gitu ya. Jadi di satu sisi ini menurut saya hal yang biasa, di sisi lain ini pasti akan terus ada gitu. Nah, tinggal bagaimana cara kita lebih dewasa menghadapinya aja. Emosional, marah wajar ya kalau kita tersinggung. Tapi tinggal masalahnya sekarang sudah tersinggung terus apa gitu. Ada nggak manfaatnya, ada nggak dampak positifnya. Misalnya sebagai contoh, sekarang kalau saya jadi masyarakat Palembang, kita tunjukin yuk masyarakat Palembang nggak seperti itu. Kita memasak rendang yang 200 kilo gitu misalnya, yang lebih besar, banyak lagi kita bagi-bagikan kepada warga sekitar. Itu mungkin bisa jadi sebuah dampak dari peristiwa ini yang lebih positif gitu ya. Atau mengundang seluruh konten kreator lain di Indonesia untuk hadir ke Palembang, kami jamu misalnya gitu. Jadi ada tindak lanjut dan ada hasil dari perbincangan yang ramai ini gitu. Nggak cuma sekedar marah-marah udah gitu apa gitu kan, nggak ada hasilnya ya, sekedar meramaikan di akhir bulan puasa ini aja gitu. Ini kan juga tadi yang Mas bilang, ketika memang di sini sudah mencuat di ranah publik, ketika akhirnya ini kan ada juga Dr. Richard Lee yang akhirnya ingin memperbaiki itu semua gitu ya. Nah, dari pandangan dirimu sendiri seperti apa yang tadi barusan Mas Enda bilang? Ya, saya rasa kita perlu menyalurkan energi kita untuk jadi hal yang lebih positif gitu ya. Jangan berhenti di peristiwanya aja. Saya rasa buat Willy Salim sebagai konten kreatornya juga dia belajar dari hal ini. Lalu kemudian banyak konten kreator lain yang juga ikut sumbang saran gitu ya. Ada Bobon Santoso yang memang biasa buat masak makanan dalam jumlah besar. Lalu kemudian dari tadi mungkin Dr. Richard Lee juga yang asal Palembang. Nah, ada banyak hal lain lah. Nah, kalau bisa sih menurut saya mudah-mudahan jadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Ada dampak dan ada benefitnya selain dari pembelajaran bahwa memang yang namanya media sosial ini seperti ini gitu. Ketika orang bikin sesuatu, belum tentu pengertiannya tuh selalu sama dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang orang menerimanya beda gitu. Nah, di sisi lain juga supaya kemudian semua konten kreator lebih sensitif terhadap hal seperti itu ya, lebih aware, karena kita juga nggak bisa menafikan bahwa follower gue udah 14 juta, cuek lah, pasti gue nggak akan disalahin ya. Pada satu titik mungkin kita bisa aja salah bicara atau salah tindakan ya. Nah, menurut saya sih dalam konteks ini, yang saya udah lihat kontennya Willy untuk meminta maaf, saya rasa itu sudah dia juga merasa salah, walaupun dia tidak mengaku ada settingan ya gitu. Tapi intinya dia bilang ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan lah gitu. Nah, itu mungkin juga jadi pelajaran buat seluruh konten kreator lain untuk selalu belajar, untuk selalu sensitif terhadap perasaan publik yang kadang-kadang mungkin sebelum kita posting, sebelum kita upload, kita nggak sadar bahwa konten kita bisa diartikan berbeda. Mas, media sosial ini sangat kuat ya Mas, ketika memang banyaknya, ketika ada sesuatu yang viral, sesuatu yang memang menghebohkan seperti itu, cepat sekali mencuatnya gitu. Dengan media sosial ini kah orang akan mungkin hukum alam yang bicara gitu, bukan hukum pengadilan apapun gitu, tapi hukum alam yang menghukum. Dari pandangan ini sendiri seperti apa? Media sosial ini sangat kuat sekali untuk bisa mengangkat derajat orang, menjatuhkan orang, bahkan membuat orang itu menjadi bisa terpuruk sekalipun. Ya. Nah, biasanya istilahnya kan dalam konteks hukuman ini ya, hukuman dalam konteks sanksi sosial, ini biasanya juga istilahnya itu cancel culture. Jadi orang-orang tertentu yang kita nggak suka, yang memang mungkin tindakannya atau ucapannya, kemudian kita secara beramai-ramai ya, kalau cuma satu orang nggak kerasa hukumannya. Secara beramai-ramai ada ajakan untuk unfollow misalnya gitu ya, atau boykot misalnya, atau di stop nonton kontennya misalnya. Baru aja kemarin habis yang timnas Indonesia lawan Australia juga kan ada yang kena hukuman ya, cancel culture, ketika ada salah satu komedian yang kemudian komentarnya agak kurang enak gitu. Itu juga sama dengan the power of social media. Dia streaming live, dia ucapkan itu ya, banyak orang yang komplain dan kemudian bahkan menyebutkan ini harus, karena dia brand ambassador dari satu produk, minta untuk jangan dipakai lagi lah gitu ya. Itu kan sebagai sebuah hukuman juga, sanksi juga. Jadi memang
levelnya adalah sebelum kita harus masuk ke ranah hukum, sebelum kita harus menyibukkan aparat hukum, jaksa dan kepolisian yang kerjaannya udah banyak, bisa nggak kita selesaikan ini secara etika misalnya gitu ya, secara adat atau secara tradisional gitu. Nah, kalau memang udah nggak bisa, ke ranah hukum itu harusnya last resort, bahwa ini nggak bisa ketemu lagi jalan keluarnya, baru ke sana. Tapi selama ini masih bisa, dan selama ini baru sekedar konten, tidak ada korban yang korban jiwa atau korban harta, saya rasa harusnya kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Permintaan maaf sudah ada, jadikan ini pembelajaran, dan mudah-mudahan ada dampak positif yang keluar dari peristiwa ini. Oke, terakhir Mas, berarti media sosial ini adalah sanksi utama buat orang-orang yang melakukan tindakan yang mungkin tidak baik di masyarakat. Bisa dibilang seperti itu, Mas? Bukan yang utama, tapi ini salah satu yang bisa dilakukan oleh publik secara kelompok gitu ya. Dan ini kan terjadi bukan hanya untuk konten kreator, untuk selebriti juga bisa diboikot, untuk public figure, politisi juga bisa diboikot. Nah, ini dulu mungkin ini sudah terjadi juga tanpa ada media sosial, hal itu sudah terjadi, tapi memang gerakannya, kecepatannya dan ukurannya tidak sebesar sekarang. Karena sekarang mudah sekali tiba-tiba viral, tiba-tiba ini ya dapat hukuman gitu kan. Kalau dulu mungkin bergeraknya lebih lambat, harus cuma lewat media. Nah, media kan kadang-kadang teman yang bermasalahnya bisa minta maaf, selesai. Nah, sekarang minta maafnya sudah mungkin, tapi ya teman-teman di media teman-teman di media sosial masih marah, netizen masih marah, ya masih terus berlanjut gitu. Dan ini terjadi tidak spesifik hanya di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia memang fenomenanya seperti ini. Sip. Makasih, Mas. Sama-sama, terima kasih.